Ya, halo guys, welcome back again. Dan pada video kali ini saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwa RS SND70 yang kemarin saya shopkan barangnya udah jadi, dan ini sekarang saya sedang pegang ya. Ini sebenarnya kemarin sudah jadi beberapa hari yang lalu ya, cuma baru saya ambil kemarin, dan ini saya akan menunjukkan kepada kalian hasil shock-shockannya seperti apa, dan kita akan lihat tentunya untuk berat dan balance point-nya itu dia nambah berapa setelah di shock ya. Nah, untuk informasi di awal, ini berat totalnya ya waktu awal baru dengan posisi seperti ini ya, tanpa senar dan tanpa grip ya, karena waktu itu gripnya plastiknya itu saya lepas, ternyata gripnya itu mengelupas ya karet-karetnya, jadi sekalian saya lepas aja. Jadi berat totalnya waktu itu 78,9 ya, dibulatkan ya 79 gram kayak ya, kosongan tanpa grip. Kemudian balance point-nya di angka 303 mm. Nah, sekarang kita akan lihat untuk berat setelah di shock ya, setelah di shock dan balance point-nya jadi berapa. Kita akan lihat beratnya guys. Untuk beratnya itu dia 84,8 ya, 84,8 ya, 84,7, 84,8, jadi nambah sekitar 5, ya 5,8, 5,9. Jadi kalau dibulatkan 6 ya, 6 tambah 6 gram ya. Kemudian tapi ini posisinya 3 shock ya guys, 3 shock perlu kalian ketahui, ini posisinya 3 shock. Nanti saya akan cerita ya. Kita lihat balance point-nya dulu ya. Kita akan ukur. Dan balance point-nya adalah 300 berapa nih guys? 311 ya guys. 311, kita pastikan lagi. Ya, 311 ya. 311. Jadi dari 303 ke 311 nambah 8 ya. Nambah 8. Ya 8, sekian lah. Jadi ya di paling mentok 9 lah ya. Nah, ini tadi saya bilang ya, ini posisi kondisi shocknya itu ada 3 guys. Jadi nggak cuma satu ya. Kalau cuma satu mungkin berat dan balance point-nya nggak nambah segitu banyaknya ya. Karena ini posisinya patah, ada 3 patahan, jadi disokannya 3. Jadi masing-masing satu titik, satu spot itu dia beratnya sekitar 2 gram. Kemudian untuk balance point-nya ya, ini dari hitung-hitungan ya, dari data yang ada. Jadi dengan tambahan 2 gram itu dia menyumbang balance point-nya jadi 3 mm, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini beratnya tadi juga karena ini ada ininya guys, ada isolasinya ya. Waktu itu kan saya timbangkan tanpa isolasi ya. Jadi kalau tadi misalkan nambah 6 gram, ini kalau misalkan kita asumsikan untuk apa nih namanya, isolasinya ini 1 gram, 1-2 gram, jadi ya kurang lebih nambah 4-5 ya, realnya mungkin seperti itu, 45 gram. Dan untuk tambahan balance point-nya di kisaran ya mungkin sekitar 6-8 ya, 6-8 mm ya. Itu untuk 3 titik patahan yang saya shockkan. Nah, cerita-cerita soal untuk shock-shockannya ini kan kemarin waktu patah ini kan dalam kondisi bermain, dan waktu itu saya posisi defend dan koknya mengarah ke tengah, dan saya dan teman saya terpaksa harus refleks ya, dan ternyata tabrakan. Dan ini kemarin tabrakannya sebenarnya di bagian sini ya, cuma dia patahnya malah di bagian bawah. Dan waktu itu tidak langsung saya putuskan senarnya ya, saya diamkan dan sempat saya bawa pulang dan tidak saya putuskan senarnya. Dan waktu saya memutuskan untuk disokkan, ternyata dikasih tahu ada 3 titik patahan ya. Jadi tips buat kalian ketika misalkan raket kalian senarnya putus, langsung aja diputuskan, jangan terlalu lama disimpan, nanti tidak imbang ya, tekanannya tidak imbang, jadi itu bisa membuat frame-nya menjadi peyok, atau mungkin jadi tidak ini ya, bisa menghancurkan frame-nya. Atau misalkan kalian frame-nya patah atau hancur, langsung aja diputuskan senarnya. Nah, tips yang kedua atau saran yang kedua, untuk disokkan atau tidak itu kalian perlu melihat dari harga raket kalian ya. Kalau misalkan harga raket kalian itu mid sampai mahal, mid sampai high ya harganya ya,
oke, nggak apa-apa ya di Shokan, masih worth it. Tapi kalau misalkan harganya di bawah 500 atau harganya itu harga nggak terlalu mahal, mending kalian beli yang baru aja ya. Karena ini untuk satu shocknya ini harganya 120 ribuan. Ini kemarin sebenarnya saya tanya teman saya yang biasanya ngesokan itu, dia biasanya lari ke Surabaya ya. Tapi katanya itu nggak bisa cepat, harus antri dan jadinya mungkin dalam hitungan bulan. Akhirnya saya direkomendasikan ke lokal aja, dan akhirnya saya coba di teman saya ya, di lokal, jadi waktunya relatif lebih cepat ya. Oke, nanti untuk kualitas performanya nanti kita akan lihat ya. Jadi ini posisi 3 shocknya seperti ini. Kemarin ditawari di cat atau tidak. Kalau di cat kan nanti bisa tidak kelihatan bekas sok-sokannya, tapi saya minta oke dibiarkan aja, jadi memperlihatkan bekas sok-sokannya seperti ini. Ada 3 seperti ini ya. Dia posisinya di kiri, di kanan, dan satu di atas ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk tensionnya, katanya ya, dengar-dengar itu setelah di shock itu dia nggak bisa seperti semula. Misalkan awalnya tuh dia, raket ini bisa misalkan 30 lbs. Nah, setelah di shock-kan itu nggak bisa sampai 30 lbs, itu dia berkurang. Misalkan tarikan kalian terakhir itu di 28 lbs. Nah, maksimalnya segitu. Tapi ini saya tidak tahu ya untuk yang ini seperti itu atau tidak. Tapi biasanya rata-rata seperti itu kalau kata teman saya. Ini belum saya senarkan, nanti untuk senarnya apa saya akan pikirkan dulu, dan nanti untuk tensionnya berapa nanti saya akan tanya ke teman saya yang biasanya menyenarkan, karena biasanya mereka yang tahu ya untuk kekuatan frame raketnya ditarik bisa berapa. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Nanti untuk pemakaian dan reviewnya ditunggu aja ya pada video yang selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sejahtera olahraga.